Yang pertama, ketika masuk ke dalam mulut, maka kita berusaha untuk mengeluarkannya. Untuk mengeluarkannya selama dia masih dalam kondisi sadar penuh tentu saja. Kalau dia sudah tidak sadar, ya harus langsung dibawa ke rumah sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam channel Materi Kesehatan Mudah atau Makes Mudah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini akan saya sampaikan salah satu cara pertolongan pertama pada keracunan, yaitu pertolongan pertama pada keracunan kamfer atau kapur barus. Teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya hormati, kapur barus merupakan salah satu bahan kimia yang banyak digunakan di dalam rumah tangga. Seringkali istri kita, ibu kita menaruh kapur barus di kamar mandi, kemudian juga di almari, ataupun digantung di dekat jendela di belakang korden, dengan tujuan untuk menciptakan aroma yang lebih wangi, yang lebih segar pada daerah di sekitar yang ditempeli atau ditempati kapur barus tersebut. Namun demikian teman-teman sekalian, kapur barus bisa membahayakan kita, karena kapur barus terkadang sering kita melihat bentuknya yang menarik dengan beraneka macam warna, ada merah, kuning, hijau, kemudian biru dan sebagainya lah. Tentu kita pernah melihat atau teman-teman juga pernah melihat warna-warna yang menarik dari kapur barus tersebut. Nah, dengan adanya warna-warna yang menarik tersebut, seringkali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya terhadap anak kecil, anak balita. Mereka melihat bahwa kapur barus yang dia lihat adalah makanan yang enak dimakan, apalagi aromanya juga wangi. Sehingga tidak jarang kapur barus bisa menyebabkan keracunan ketika dimakan oleh anak-anak. Demikian pula pada orang-orang tertentu juga bisa keracunan kapur barus ketika dia mungkin bercanda dengan teman-teman, mencampur makanan ya. Misalnya permen yang berwarna-warni, di situ ditambahkan juga kapur barus. Tanpa sengaja, tanpa dia ketahui, dia makan kapur barus sampai tertelan. Ini juga bisa menyebabkan keracunan, dan ini adalah cara yang sangat-sangat tidak etis, tidak baik ya, dan tercela. Tentu saja ini candaan yang kelewat batas. Demikian pula pada orang-orang tertentu yang secara tidak sengaja ya, secara tidak sengaja mungkin dia entah bagaimana dia tiba-tiba makan kapur barus juga bisa ya. Ketika mungkin dia sedang makan, di situ ada bercampur di sekitarnya, ada makanan, permen, ada roti, ternyata ada juga kapur barus. Mungkin ada anak yang tanpa dia sadari mau membandingkan permen taruh di meja, kok sama gitu. Orang tuanya ikut makan, ternyata itu salah satunya adalah kapur barus. Atau orang yang mengalami gangguan jiwa ya, orang yang mengalami stres atau mungkin halusinasi ya, ada bisikan-bisikan yang menyuruh dia makan benda tersebut. Mungkin dengan mengatakan, bisikan tersebut mengatakan bahwa kalau makan benda tersebut akan menjadi kuat, akan menjadi pinter dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang di luar kewajaran manusia. Dan kalau seperti ini tentu saja nanti bagaimana mengatasinya bukan hanya dengan menetralisir racun, tapi juga ditindaklanjuti dengan pemeriksaan ke psikiater atau bagian kesehatan jiwa. Nah, teman-teman sekalian, apa yang bisa terjadi ketika seseorang mengkonsumsi kapur barus? Gejala yang timbul adalah mengalami mual diantaranya. Mual bahkan sampai muntah-muntah karena rasanya yang tidak enak, dan perut tentu saja akan menolak. Ya, bagi yang tidak terbiasa, yang dia kaget, oh kok makan sesuatu yang aneh, maka perut otomatis dia berusaha untuk mengeluarkan, sehingga dia akan muntah-muntah. Nah, kalau muntah-muntah ini tentu saja hal yang bagus, karena racun-racun yang akan masuk ke dalam tubuh akan terserap oleh usus, akan berkurang ya. Syukur hilang semuanya atau sangat minim yang ada di dalam usus tersebut. Nah, gejala yang lain di samping mual, muntah, juga bisa mengalami iritasi atau lecet pada saluran cerna, sehingga bisa mengalami mungkin muntah plus ada darahnya. Itu juga tidak menutup kemungkinan bisa terjadi hal semacam itu. Kalau kena mata, ya, kalau kena mata bisa mengalami iritasi juga atau kemerahan atau lecet bahkan ya. Kalau kena kulit, ya bisa saja kalau banyak ya. Kalau sedikit kadang tidak masalah, dikini udah hilang.
Kalau banyak dalam waktu yang lama bisa juga mengalami gatal-gatal bagi orang yang mungkin ada reaksi alergi terhadap zat atau benda asing tersebut, karena itu adalah zat kimia yang tidak semua orang bisa mentolerir atau bisa menyesuaikan diri kulitnya dengan benda asing tersebut. Nah, teman-teman sekalian, itu diantara gejalanya. Diantara gejala yang lain adalah telinga berdenging, wajahnya kemerahan, bahkan mungkin bisa juga mengalami sesak napas ya. Perasaan yang tidak enak, sesak napas, ini adalah diantara gejala-gejala keracunan yang bisa terjadi ketika seseorang mengkonsumsi kapur barus. Nah, kalau seperti itu, apa yang kita lakukan? Yang pertama, ketika masuk ke dalam mulut, maka kita berusaha untuk mengeluarkannya. Untuk mengeluarkannya selama dia masih dalam kondisi sadar penuh tentu saja. Kalau dia sudah tidak sadar, ya harus langsung dibawa ke rumah sakit. Kalau dia masih sadar, dia mual-mual, dia merasa tidak enak, pusing, maka dia berusaha memuntahkannya. Bagaimana caranya? Di antaranya dengan meminum air 1 gelas air putih dicampur dengan garam 1 sendok makan atau lebih ya, atau 2 sendok makan lah maksimal, dicampur diminum. Kemudian setelah minum mungkin 1 gelas atau 2 gelas air, dia rangsang ya bagian tenggorokannya dengan jari begini sampai dia kemudian mengeluarkan cairan yang dia minum. Tentu saja harapannya adalah kapur barus yang ada di dalam perut akan ikut keluar bersama muntahan yang keluar tadi ya, yang kita rangsang tadi. Nah, teman-teman sekalian, kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Kita bisa mengkonsumsi norit atau cairan ya, air yang dicampur dengan norit. Norit bisa dibeli apotek. Ini merupakan arang ya, arang yang berasal dari diantaranya adalah dari batok kelapa. Ini berfungsi untuk menetralisir racun. Kemudian juga bisa dengan mengkonsumsi atau minum susu. Ini juga salah satu cara untuk menghilangkan racun atau melindungi tubuh kita dari bahaya racun diantaranya yang disebabkan oleh kapur barus tersebut. Nah, kalau sudah semacam itu, kita sudah berupaya memuntahkan, kok masih pusing, mual-mual, bahkan mungkin tidak mau makan sama sekali, atau terjadi sesak napas, atau hal-hal yang tidak diinginkan berlangsung terus, maka jangan segan-segan untuk segera dibawa ke unit gawat darurat ya. Barangkali perlu dilakukan bilas lambung ya, dengan cara, kalau tidak bisa diminum, dengan cara dimasukkan ke dalam hidung, kemudian masuk ke dalam saluran cerna, selang atau selang sonde ya, yang nanti akan dimasukkan ke dalamnya cairan untuk membilas atau mencuci lambung tersebut. Apalagi kalau terjadi sesak napas, apalagi kalau terjadi penurunan kesadaran, tentu saja tidak ada jalan lain. Jangan sampai ya teman-teman sekalian, dan ini perlu saya peringatkan karena banyak yang salah kaprah. Ketika orang dalam kondisi kurang sadar, dia tidak sadar, kesadaran menurun, dia justru dikasih minum. Ini sangat berbahaya karena bisa kesedak, bisa masuk paru-paru. Ya, bukannya menolong, malah jadi mencelakai orang yang sedang dalam kondisi tidak sadarkan diri tersebut. Itulah teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang pertolongan pertama menghadapi orang yang keracunan kapur barus. Cendrawasih Burung Papua, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim